Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ala Rika. Masih bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini video yang ke-18 untuk khusus riset atau penelitian atau skripsi, kita akan membahas atau diskusi tentang uji validitas dan reliabilitas. Apakah uji validitas dan reliabilitas itu? Nah, sebelum kita bahas, boleh ya, yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan dicek tulisan subscribe-nya. Kalau masih merah, boleh bantu klik ya. Dan silahkan bunyikan loncengnya agar kamu juga selalu mendapatkan info yang terbaru dari channel ini. Jadi insya Allah kita akan bahas terus seputar skripsi, penelitian, dan perintilan yang berhubungan dengan itu atau hal-hal remeh-temeh ya. Nah, untuk validitas dan reliabilitas, keduanya merupakan uji yang biasa dilakukan oleh peneliti pada saat mengembangkan instrumen. Jadi seperti apa itu? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, kita akan mulai dari definisinya dulu tentu ya. Validitas dikatakan sebagai satu cara untuk mengukur apa yang ingin diukur. Apa yang ingin diukur oleh peneliti tentu berkaitan dengan tujuan penelitian. Jika validitasnya tinggi, maka itu akan menghasilkan sebuah hasil produk atau instrumen yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan variasi nyata dalam dunia fisik atau sosial. Seperti apa itu? Nanti kita lihat dari beberapa contoh yang mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Kalau nanti misalnya masih bingung, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, reliabilitas, hati-hati ya. Ini sering kalau saya lihat lagi meriksa skripsi itu mahasiswa agak ceroboh nulisnya. Kadang-kadang bukan relia, tapi reliabilitas ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, reliabilitas itu dikatakan sebagai seberapa konsisten suatu metode. Metode di sini tentu tadi alat yang akan akhirnya nanti kita gunakan untuk pengumpulan mengukur sesuatu. Reliabilitas yang tinggi jika konsisten dengan menggunakan metode yang sama dalam keadaan yang sama juga. Jadi dalam berbagai keadaan nilainya tetap besar gitu ya. Pengukuran tersebut dianggap dapat diandalkan ya. Valid atau validitas nanti istilah lainnya adalah sahih, sedangkan reliabilitas terminologi yang digunakan lainnya adalah andal ya. Mari kita lihat slide berikut. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya? Sebuah instrumen atau alat ukur itu ya kan belum tentu valid atau belum tentu reliable. Dari mana kita tahu? Ya setelah kita lakukan uji gitu. Contohnya begini, pengukuran dikatakan andal atau reliable tidak selalu valid. Hasilnya mungkin dapat direproduksi, tapi belum tentu benar. Namun, sebuah pengukuran yang valid umumnya dapat diandalkan. Jika satu pengujian menghasilkan hasil yang akurat, maka harusnya dapat direproduksi. Jadi mungkin kalau kalimat simpelnya kita ambil, reliable belum tentu valid. Namun valid sudah pasti reliable. Oke, mungkin itu sedikit simpulan yang bisa diambil dari pemaknaan kalimat ini. Nah, ini perbedaannya mari kita lihat. Validitas mengukur sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Makanya dia sering
Yang paling pertama dan utama biasanya dilakukan adalah minimal content validity atau validitas isi. Kenapa? Karena ingin melihat apakah isinya sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, validitas biasanya memeriksa seberapa baik instrumen sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain dari konsep yang sama. Jadi selain content validity atau validitas isi yang biasa dilakukan kepada ahlinya, biasanya dilakukan construct validity. Jadi untuk melihat bagaimana struktur dari instrumen tersebut, ya, sehingga nanti hasilnya bisa dilihat berapa yang valid, itu yang bisa kita gunakan untuk pengumpulan data, dan itulah yang akan kita lakukan uji reliabilitasnya. Nah, kita balik ke reliabilitas. Reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen dapat dihasilkan bila penelitian diulangi dalam kondisi yang sama. Idealnya kalau diulang hasilnya sama, artinya konsisten. Makanya di kalimat kedua dikatakan tujuan dari reliabilitas adalah memeriksa konsistensi instrumen pada waktu dan tempat yang berbeda di seluruh bagian pengujian itu sendiri. Kita lihat ya. Nah, ini contoh. Untuk contoh reliabilitas dulu. Peneliti 1 mengkaji stres pada mahasiswa di kelas A dengan kuesioner X. Peneliti 2 mengkaji stres masih di kelas A dengan kuesioner X. Kuesioner sama, mahasiswa sama, yang beda peneliti. Dalam makna berarti dilakukan dengan waktu yang berbeda ya. Gak mungkin di waktu yang sama, mahasiswanya sama, soalnya sama, peneliti berbeda. Nah, hasilnya misalnya kuesioner X bisa dikatakan memiliki reliabilitas rendah bila tadi hasil yang dilakukan peneliti 1 beda dengan peneliti 2. Padahal idealnya tadi siapapun yang menyebarkan angket itu atau instrumen tersebut harusnya sama hasilnya. Nah, idealnya tadi ya, kuesioner stres akan andal ketika atau walaupun digunakan oleh peneliti yang berbeda dan tetap akan menunjukkan hasil yang sama. Nah, contoh validitas. Mahasiswa A diukur tingkat stresnya. Hasil skor peserta menunjukkan stres berkorelasi kuat dengan prestasi. Maksudnya gini ya, semakin tinggi stres, mahasiswa semakin berprestasi. Padahal harapan peneliti, kalau dia stres, prestasinya rendah. Ternyata tidak, malah sebaliknya. Stresnya tinggi, prestasinya tinggi. Makanya tadi dikatakan korelasinya kuat. Nah, ini bisa dikatakan mungkin validitasnya rendah. Kenapa? Bisa jadi instrumen yang dibangun oleh peneliti bukan mengukur stres, tapi lebih mengukur prestasi mahasiswa. Makanya hati-hati dalam pengembangan instrumen. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang berguna, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data harus valid. Nah, ini ya. Jika seorang dites tingkat stresnya beberapa kali dengan instrumen yang sama dan menerima hasil yang sama, maka instrumen andal. Satu pengukuran mungkin valid atau sahih, tapi tidak dapat diandalkan atau reliable. Atau bisa juga sebaliknya, reliable tetapi tidak valid. Walaupun di konteks awal, setelah valid mungkin dia akan reliable. Oke. Itu diskusi kita tentang validitas dan reliabilitas serta bagaimana contohnya sudah saya berikan. Mari kita diskusi di kolom komentar. Bila ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan. Dengan senang hati saya akan membantu untuk menjawab, dan bila ada yang salah, silakan dikoreksi. Mari kita diskusi dengan santun.